Teman-teman sekalian, saya sering menekankan bahwa manusia memiliki insting purba untuk menyembah. Namun, ada satu gerakan yang secara konsisten muncul di hampir setiap benua, di setiap era, dan di setiap sistem kepercayaan yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu sujud. Dalam kitab Gold of the West menegaskan sesuatu yang sangat provokatif bahwa sejak zaman Adam hingga hari ini, sholat selalu melibatkan sujud fisik sebagai manifestasi dari sujud hati. Saya melihat bukti arkeologi, saya melihat relief-relief kuno, dan apa yang saya temukan sungguh mencengangkan. Sujud bukan milik satu agama tertentu. Sujud adalah tanda pengenal bagi siapapun yang mengakui adanya otoritas tinggi di bumi. Mari kita mulai perjalanan kita di lembah Sungai Nil. Jika Anda melihat dinding-dinding makam para bangsawan atau kuil-kuil di Luxor dan Karnak, Anda akan menemukan gambaran para pembesar dan rakyat jelata yang melakukan prostration atau sujud total dengan dahi menyentuh tanah. Bagi arkeolog arus utama, ini hanyalah tanda penghormatan kepada Fir'aun. Namun, bagi kita yang mengkaji secara esoteris, Fir'aun pada masa itu dipandang sebagai the living God atau wakil Tuhan di bumi. Rakyat Mesir kuno tidak hanya sujud kepada manusia, mereka sujud kepada posisi ilahi yang diwakili manusia itu. Teks The Gold of the West menyebutkan bahwa seorang Mesir kuno sudah mempraktikkan bentuk sholat ini. Ini adalah bukti konsep sujud kepada hujah atau utusan Tuhan telah mendarah daging dalam peradaban manusia sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Secara simbolis, orang Mesir menyentuh tanah dengan dahi untuk menunjukkan bahwa asal mereka, yaitu tanah, mengakui asal ilahi, yaitu sang pemimpin. Ini adalah harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos. Oke, kita bergeser ke timur, ke tanah Assyria dan Babilonia. Di sana, raja-raja seperti Hammurabi atau Asurbanipal digambarkan sebagai individu yang menerima hukum langsung dari dewa. Rakyat mereka tidak hanya tunduk, mereka melakukan sukeno, sujud total yang hampir identik dengan posisi sholat kita hari ini. Saya melihat ini sebagai sisa-sisa ajaran para nabi. Kita tahu bahwa di wilayah Mesopotamia ini banyak nabi diutus. Sujud fisik yang dilakukan penduduk Babilonia adalah jejak arkeologis dari syariat nabi-nabi terdahulu yang kemudian mengalami pergeseran makna menjadi pemujaan kepada raja. Namun, bentuk ritualnya tetap ada. Tanah Mesopotamia menjadi saksi bahwa tidak ada cara lain bagi manusia untuk menunjukkan ketundukan total selain dengan menempatkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu wajah, ke posisi yang paling rendah. Mungkin yang paling mengejutkan adalah ketika kita menyeberangi samudra menuju peradaban Maya dan Aztec. Banyak yang hanya mengenal mereka lewat pengorbanan darah, tetapi dalam ritual pemujaan matahari dan kepemimpinan spiritual mereka, posisi sujud adalah elemen sentral. Para pendeta Maya akan melakukan sujud di puncak piramida mereka untuk menyambut perwakilan dewa di bumi. Mengapa pola ini berulang di tempat yang secara geografis terisolasi dari dunia timur? Sebagai pengkaji sejarah, jawabannya hanya satu, sumbernya satu. Jika Tuhan mengirimkan utusan ke setiap umat, maka tidak heran jika kurikulum dasarnya sama, yaitu pengenalan melalui ketaatan fisik berupa sujud. Dan ini dikaitkan di beberapa literatur Al-Quran. Mari kita masuk ke wilayah yang lebih dekat dengan dunia meditasi, di Tibet.
Para biksu melakukan prostrasi sejauh berkilo-kilometer. Mereka merangkak, sujud, berdiri, dan sujud lagi. Bagi mereka, ini adalah cara menghancurkan ego, self. Dalam Shinto di Jepang, ada konsep dogeza, sujud yang sangat dalam hingga dahi menyentuh lantai untuk menunjukkan penyesalan atau penghormatan tertinggi. Dalam tradisi Hindu, ada dandavat pranam, di mana seseorang merebahkan diri seperti tongkat di hadapan guru atau dewa. Apa benang merahnya? Semua tradisi ini sepakat bahwa ego adalah penghalang utama menuju Tuhan. Dan satu-satunya cara fisik melambangkan kematian ego adalah dengan meratakan diri dengan tanah. Tanah tidak memiliki kesombongan, tanah diinjak, tapi ia menghidupkan. Dengan sujud, manusia sedang berkata, "Aku kembali menjadi tanah agar aku bisa dihidupkan kembali oleh cahayamu." Sebagai seorang pembelajar, seringkali orang Kristen atau Yahudi modern merasa aneh dengan gerakan sholat umat Islam. Padahal, jika kita kembali ke teks aslinya, nabi-nabi mereka pun bersujud. Dalam perjanjian lama, Nabi Daniel bersujud 3 kali sehari. Nabi Yakub dan anak-anaknya bersujud kepada Yusuf, seperti yang disebutkan juga dalam Al-Quran dan teks-teks Alkitab. Yesus sendiri di Taman Getsemani dicatat jatuh tersungkur dan berdoa, yaitu bersujud. Bahkan di hari ini, di gereja-gereja kuno Ethiopia, salah satu pangkalan Kristen tertua di dunia, jemaatnya melakukan sujud yang sangat mirip dengan sholat umat Islam. Jadi, klaim yang mengatakan anehnya dari umat Yahudi dan Kristen, ini sudah tertulis juga di dalam kitab Goal of Dues, bahwa hampir setiap agama di planet ini memiliki elemen prostrasi bukanlah sebuah bualan. Itu adalah fakta sejarah yang terkubur oleh modernitas dan penyederhanaan ritual. Mengapa Tuhan memerintah kita untuk mengangkat tangan atau membungkuk sedikit? Mengapa harus wajah dan mengapa harus tanah? Saya memahami bahwa wajah adalah pusat dari identitas manusia. Di wajah ada mata, yaitu penglihatan, telinga, pendengaran, mulut, yaitu suara, dan hidung, nafas. Wajah adalah tempat di mana ego dan harga diri kita berkumpul. Saat Anda meletakkan wajah Anda di tanah, Anda sedang melakukan bunuh diri simbolis. Anda membunuh kesombongan intelektual Anda. Inilah sebabnya iblis gagal. Iblis secara intelektual sangat cerdas, tapi wajahnya terlalu tinggi untuk menyentuh tanah di hadapan Adam. Dalam arkeologi, sujud mengajarkan bahwa semua manusia hebat di masa lalu yang sampai kepada Tuhan adalah mereka yang berani merendahkan wajah mereka di hadapan hujahnya atau utusan Allah. Jadi, apa arti semua jejak arkeologis ini sebagai kita sekarang? Ketika kita melihat peta persebaran ritual sujud di seluruh dunia, kita sebenarnya sedang melihat peta jejak kaki para nabi. Sujud adalah seragam spiritual manusia. Peradaban yang bertahan lama adalah peradaban yang memiliki struktur ketaatan yang jelas. Ketika sujud fisik hilang, atau ketika sujud hanya menjadi rutinitas tanpa pengenalan kepada siapa yang kita bersujud, maka peradaban itu mulai membusuk dari dalam. Sujud adalah pernyataan kesetiaan. Saat orang Mesir sujud, mereka setia kepada tatanan langit yang dibawa pemimpin mereka. Saat kita sujud hari ini, pertanyaannya bukan bagaimana cara sujudnya, tapi kepada tatanan siapa kita sedang berserah diri. Teman-temanku, sejarah telah membuktikan bahwa raga manusia didesain untuk bersujud. Namun, tanpa ilmu, sujud hanyalah gravitasi. Tanpa pengenalan akan imam zaman, sujud hanyalah pertemuan antara kulit dan debu.
Setelah kita memahami betapa universalnya gerakan ini dalam sejarah manusia, maka kita akan membedah kode-kode rahasia di balik 5 waktu. Mengapa subuh berbeda dengan zuhur, dan apa hubungannya dengan kemunculan para Mahdi yang akan memimpin kita keluar dari kegelapan.